Selamat pagi, pemirsa di Gul TV di mana saja berada. Kembali lagi kita bertemu dalam program acara Dialog Kaos Kabar Otonomi Khusus. Kali ini secara khusus kita akan berbincang-bincang tentang pelaksanaan Otsus Jilid 2. Yang pelaksananya telah dilaksanakan di tahun 2022, 2023, dan 2024. Bersama narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Pagi ini telah hadir pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Ibu Maria Payunglangi Esos MAP. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Amin. Narasumber kita yang kedua yaitu Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government, Bapak Stefanus Tuok SIP. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Oh, sangat baik. Dan narasumber yang ketiga yaitu Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, Ibu Isa Derlina. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik-baik. Pemirsa di Gul TV, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa otonomi khusus Papua ini diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang pelaksanaannya dimulai dari tahun 2002 yang berlangsung selama 20 tahun dan berakhir di tahun 2021. Setelah dievaluasi dan dilanjutkan lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang disebut sebagai Otsus Jilid 2 yang pelaksananya dimulai dari tahun 2022. Tujuan dari pelaksanaan otonomi khusus Jilid 2 yaitu pada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua yang implementasinya terfokus pada 4 sektor prioritas utama, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada dasarnya, dana otonomi khusus ini diperuntukkan untuk kesejahteraan orang asli Papua. Dengan kata lain adalah penerima manfaat dari otonomi khusus ini adalah orang asli Papua. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu PLT Kadis, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa bidang prioritas pelaksanaan otonomi khusus adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, Ibu bisa jelaskan mengapa Dinas Komunikasi dan Informatika bisa mendapatkan alokasi dana otonomi khusus Jilid 2? Mengapa sampai Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan dana otonomi khusus Jilid 2, di mana bahwa dana otonomi khusus Jilid 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua dan turunannya tidak hanya dialokasikan untuk sektor tradisional seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat, tetapi juga mencakup sektor strategi pendukung tata kelola pemerintah, pembangunan manusia, sehingga Dinas Komunikasi memperoleh alokasi dana otsus baik itu DTI maupun DG. Nah, apa saja klasifikasi belanja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul pada yang bersumber dari dana otonomi khusus Jilid 2? Baik, di sini saya mungkin akan jelaskan dulu sebelum masuk dalam klasifikasi dana otsus yang diterima oleh Dinas Kominfo, yaitu peranan Dinas Kominfo sendiri, di mana bahwa Dinas Kominfo adalah berperan sebagai transparansi dan publikasi informasi, yang kedua yaitu digital dan tata kelola, yang ketiga yaitu pengawasan dan akuntabilitas, dan yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat, kelima yaitu kolaborasi antara lembaga. Sehingga di mana bahwa seperti kita ketahui, jadi Dinas Kominfo bukan sebagai pengelola dana otsus langsung, karena pengelola ada di Bapeda, BPKAD, dan SKPD teknis. Tetapi peran
penting dalam aspek transformasi informasi digital serta keterlibatan masyarakat. Sehingga Dinas Kominfo ada mendapatkan klasifikasi dana yaitu DPI dan juga BG. Seperti itu. Untuk tahun ini kami mendapatkan alokasi dana untuk DPI yaitu 3.719.944 dan BG 1.886.262. Nah, dari penjelasan Ibu tadi berarti pada Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi anggaran dana otonomi khusus terutama di belanja DPI ya. Iya, DPI dan BG. DPI dan BG, tetapi Blok-blok. alokasi yang terbesar DPI. Iya, DPI. Mungkin Ibu bisa jelaskan mengapa dan pertimbangan apa sampai bisa seperti begitu? Ya baik. Kenapa sampai kita mendapatkan dana DTI lebih besar, di mana bahwa kita melihat dari kita masuk di dalam program yang untuk otsus itu adalah infrastruktur. Sehingga kenapa sampai DTI-nya lebih besar? Karena infrastruktur TIK itu yang harus diperhatikan. Terus kami masuk dalam D3T, sehingga akses untuk peran konektivitas antara daerah itu, sehingga maka DTI-nya harus perlu agak besar seperti itu. Ya baik, terima kasih. Mungkin bisa Bapak jelaskan pada bidang Bapak program kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana otonomi khusus. Jilid 2, terutama jilid 2. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit flashback balik terkait otsus. Memang awal kami Kominfo sudah dapat itu di tahun 2010, 12, 13. Tetapi putus lagi. Putus sampai dengan alasan yang artinya kami belum terlalu tahu kenapa sampai bisa diputuskan. Sedangkan waktu saat itu terkait infrastruktur sarana telekomunikasi itu sudah berjalan. Putus di tahun 2015, 14-15 sampai dengan 2024 baru muncul lagi, 2023 muncul untuk 2024. Kami dapat di situ DPI. Nah, sempat ketika kita rapat saya tanya, Kominfo masuk kembali lagi. Oke, apakah pasti tidak akan putus lagi? Karena kan rugi. Sempat ada kita anggarkan, kami bangun jaringan putus sekian tahun, jadi mubasir, perangkat rusak. Nah, ternyata oke amanah karena memang Kominfo juga masuk dalam urusan wajib. Dalam hal ini infrastruktur. Dan zaman Presiden Jokowi itu kan nawacita. Nawacita itu kan daerah dari 3T itu diperhatikan, apalagi terkait konektivitas. Sehingga bisa terintegrasi dengan kabupaten, provinsi, dan pusat. Maka Kominfo masuk situ. Fokus DTI ya karena membangun infrastruktur, sarana, akses internet yang sudah kami jalankan selama tahun 2024. Baru kami kemarin yang tahun 2024 itu 6 kampung. Fokus di kampung karena perbandingan OAP dengan non-OAP lebih cenderung ke kampung. OAP mendominasi. Sempat sedikit berdebat, ya saya bilang ini wajib karena saat ini sudah digitalisasi, semua sudah menggunakan sistem aplikasi yang memang sehingga pemerintah itu bisa berjalan dan
masyarakat juga bisa membangun atau bisa berkreatif lewat sarana ini. Memanfaatkan untuk bisa melihat contoh-contoh pembangunan kampung atau kegiatan apalah yang ingin dibangun di kampung menjadi bisa untuk masyarakat. Baik Bapak, seperti yang Bapak katakan bahwa di bidang Bapak itu menyelenggarakan atau memperoleh dana DTI untuk membangun infrastruktur TIK. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan, kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Bovendigul ini ada 20 distrik dan 120 kampung. Apakah di 20 distrik dan 100 kampung itu infrastruktur TIK-nya seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau sampai saat ini kami juga dapat bantuan dari Kominfo, Komdigi, dalam hal ini Bakti, satu badan yang bermitra dengan Kementerian Kominfo untuk membangun sarana jaringan. Untuk di semua kampung, kami sudah terbangun. Dari sisi otsus, kami bangun ada kampung yang betul-betul memang belum dibangun oleh bantuan dari pemerintah pusat. Itu yang kami bangun. Ada 3 kampung yang sudah dengan kampung-kampung yang memang dari sisi akses susah. Itu dari dana otsus ini di tahun 2025 ini sudah kami bangun semua akses internetnya dan sudah berjalan. Tapi di sini ada kendala juga. Kendala dalam hal begini. Kami bangun dengan di satu kampung yang sarana penerangan atau listrik itu tidak ada. Sedangkan kami backupan juga ada, tetapi dalam bentuk yang kecil. Kalau bentuk yang besar, nanti salah tusi lagi. Dan memang aturan dari pusat itu, AI atau akses internet itu tidak bisa dengan belanja listriknya lagi. Tapi kami include saja sehingga dapat yang bentuk kecil. Itu yang menjadi kendala. Tapi kalau untuk di kampung-kampung dan yang betul-betul yang ya anggap terisolir, itu sudah kami bangun semua sarana internet. Sehingga sampai saat ini masih berjalan. Saran kami atau harapan kami ya mungkin di OPD lain lah, atau yang menangani itu mungkin distrik, mungkin bisa melihat hal itu kan percuma karena kita bangun di semua kampung, tapi kalau manfaat atau sarana pendukung untuk bangun satu jaringan tidak ada, saya rasa juga sia-sia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid. Saya akan beralih ke Ibu Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika. Nah, pada bidang layanan komunikasi dan informatika ini mendapatkan alokasi dana apa, DTI atau block grant. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan secara terperinci program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Otsus Jilid 2 ini di bidang Ibu. Ya, terima kasih. Untuk kami bidang layanan komunikasi dan informatika, seperti yang Ibu Kadis sudah jelaskan tadi, bidang kami mendapat jenis dana block grant BG. Dan seperti yang Ibu Kadis tadi sudah jelaskan juga, salah satu tusi dari kenapa Kominfo bisa mendapat dana otsus yaitu publikasi. Jadi untuk dana otsus jilid 2 dari tahun 2022, 2023 dan 2024, bidang kami lebih banyak menggunakannya untuk publikasi, penyebaran informasi. Karena kami bukan pengelola, tetapi kami bisa mendukung untuk
kegiatan Otsus sebagai penyebaran informasi yang sudah kami lakukan, di tahun 2022 itu kami melakukan dialog interaktif di distrik Mindip Tanah dan distrik Ninati. Lalu di tahun 2024 kami melakukan dialog interaktif dengan masyarakat di distrik Ko. Memang seharusnya kita melayani 20 distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kami sebagai OPD yang dalam membantu penyebaran informasi. Kegiatan-kegiatan kami lakukan melalui dialog yang terfokus di Tanah Merah yang akan dikelola dalam media sehingga masyarakat dapat melihat atau mendengarnya melalui media sosial yang ada, melalui alat elektronik dan Android yang ada. Artinya penyebaran informasinya tetap jalan. Nah, secara konkret Ibu bisa jelaskan bagaimana teknis pelaksanaannya di lapangan? Ya, teknis pelaksanaannya di lapangan salah satu contohnya saat ini sudah. Karena Kominfo salah satu yang menerima dana Otsus, berarti OPD tersebut bertanggung jawab untuk memberi penjelasan. Dan kegiatan ini nanti akan dikemas. Dia akan disebar kegiatan ini melalui media-media sosial. Dan OPD-OPD juga yang melaksanakan, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dana otonomi khusus. Ya, baik. Seperti tadi yang Ibu PLT tadi ada katakan bahwa salah satu fungsi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu literasi digital. Nah, di sini Ibu bisa jelaskan apa yang telah dilaksanakan atau dilakukan dengan menggunakan dana otonomi khusus ini terkait dengan literasi digital untuk orang asli Papua. Baik, terima kasih. Seperti tadi saya katakan bahwa mengapa sampai kita mendapatkan dana Otsus untuk jilid 2. Sebenarnya yang seperti tadi sudah dikasih oleh Pak Kadip Government bahwa kami sudah pernah mendapatkannya, namun waktu itu kan belum ada pembagian dan fungsi tugasnya seperti apa. Namun sekarang itu sudah langsung indikatornya sudah langsung ditentukan seperti itu, bahwa peranan Dinas Kominfo itu seperti apa, Dinas Pendidikannya seperti apa. Nah, sehingga kami di Dinas Kominfo itu awalnya kan masuk di dalam yang sebenarnya masuk itu infrastruktur gitu, infrastruktur. Ternyata kita juga mendapatkan BG Blogran. Nah, di mana bahwa dilihat dari TUSI, dari fungsi tugasnya Dinas Kominfo, bahwa Dinas Kominfo itu ada dua. Jadi perannya itu sebagai pengelola media, pengelolaan informasi dan komunikasi publik maupun juga infrastruktur. Sehingga kami mendapatkan dana dua itu, baik itu dari DTI maupun dari BG. Sehingga dari BG itu lebih kami prioritaskan kepada pelayanan literasi digital, di mana bahwa ada juga kegiatan dari kemitraan dengan masyarakat. Nah, di situ kami lebih cenderung memberikan pembinaan literasi digital kepada masyarakat, yaitu UAP. Kebetulan kami dari Dinas Kominfo sendiri itu punya beberapa kelompok informasi masyarakat yang sudah dibentuk, yaitu ada 22 kelompok. Nah, kelompok-kelompok itulah yang kami punya sasarannya untuk pembinaan mereka terkait dengan literasi digital ini. Baik, Ibu, terima kasih. Perbincangan hangat ini akan kita lanjutkan tetap di acara Dialog Kaus. Kami segera kembali.
Pemirsa di Gul TV, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita. Saya ingin bertanya kepada Ibu PLT Kadis. Tadi seperti penjelasan Ibu katakan bahwa di Dinas Komunikasi dan Informatika ini terdapat 4 bidang. Nah, tadi kita sudah mendengar bersama-sama penjelasan dari 2 bidang. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita masih sisa 2 bidang. Mungkin Ibu bisa jelaskan apakah 2 bidang ini juga mendapatkan alokasi dana otonomi khusus? Kalau ada, Ibu bisa jelaskan secara terperinci program-program dan kegiatan yang dilaksanakan. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa Dinas Kominfo sendiri di dalam Dinas Kominfo itu ada 4 bidang. Ya, seperti sudah tadi dijelaskan oleh bidang layanan maupun bidang penyelenggaraan e-government. Namun kita masih ada lagi 2 bidang, yaitu bidang pengelolaan informasi komunikasi publik dan bidang persandian dan statistik. Di mana bahwa dari Blogren itu kami bagi di setiap bidang masing-masing dengan rincian pembelanjaannya dengan masing-masing sesuai dengan program dengan fungsi Dinas Kominfo sendiri, tugas pokok. Sehingga kalau di bidang pengelolaan informasi komunikasi lebih banyak kepada pengelolaan publikasi media dan juga pembinaan literasi digital bagi kelompok informasi masyarakat. Sedangkan untuk bidang statistik dan persandian yaitu ada di terkait dengan bagaimana pengelolaan data sektoral bagi orang asli Papua dan juga keamanan informasi bagi masyarakat, baik itu siswa maupun masyarakat asli orang Papua. Sehingga untuk tahun ini kami dari Dinas Kominfo khususnya di bidang pengelolaan informasi komunikasi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan di mana bahwa pembinaan ulang untuk kelompok informasi masyarakat yang masuk dalam kegiatan kemitraan komunitas masyarakat, di mana ada 2 kegiatan di situ. Yang pertama yaitu pembinaan bagi masyarakat dan perbaikan struktur organisasi kelompok informasi masyarakat itu. Kenapa sampai kami harus lebih fokus ke kelompok informasi masyarakat? Karena kelompok informasi masyarakat ini sebagai perannya sangat penting untuk pemerintah, sebab dia sebagai fasilitator dari pemerintah untuk masyarakat dan masyarakat ke pemerintah. Sehingga kami harus memberikan dia pembinaan literasi sehingga pada saat dia di setiap kampung itu bisa membantu pemerintah untuk memberikan informasi-informasi yang baik. Terus kami juga ada Temukim. Temukim ini lebih khusus di pembinaan untuk bagaimana pembinaan peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Sehingga nanti pada saat Temukim di situ banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana ada pelatihan jurnalistiknya, ada juga bagaimana pembinaan untuk pelatihan untuk peningkatan ekonominya. Nah, itu di Temukim. Kalau untuk yang bidang persandian dan statistik itu ada 3 kegiatan yang dilaksanakan. Pertama yaitu pendataan dan juga penguatan kapasitas peningkatan kapasitas kelembagaan, di mana bahwa dari peningkatan kelembagaan itulah yang kemarin mereka laksanakan di Minati, memberikan pelatihan bagaimana pengelolaan data sektoral. Juga kalau yang terkait dengan pendataan, mereka akan turun untuk membuat pendataan terkait dengan orang asli Papua, tapi bentuknya itu berupa visualisasi. Sedangkan yang keamanan kemarin dilaksanakan itu yaitu lebih fokus kepada siswa-siswi, di mana bahwa bagaimana keamanan informasi yang mereka laksanakan itu lebih dituju ke bagaimana pengelolaan media sosial. Jadi kalau memang mereka punya media sosial baik itu Facebook, Instagram, dan bagaimana menjaga supaya jangan sampai ada berita-berita atau data-data pribadi yang bisa di-upload tanpa mereka sadari. Nah, itulah yang diberikan pelatihan kemarin terkait dengan keamanan informasi.
Baik, terima kasih Ibu. Terakhir, sebagai closing statement, apa pesan dan harapan Ibu dan Bapak kepada masyarakat Bovendigul dalam menjaga semangat otonomi khusus ini untuk kemajuan daerah ini? Pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Kabid E-Government. Baik, terima kasih untuk masyarakat kami. Kita bersyukur, terima kasih karena dengan adanya dana otsus ada harapan untuk kita bisa kembangkan dari kita dalam hal ini ke kampung-kampung atau bisa mengembangkan diri kita juga lewat sarana yang dibangun oleh tiap OPD. Di Kominfo sudah ada sarana komunikasi dalam hal ini jaringan internet maupun BTS dijaga, digunakan baik-baik. Ketika kita sudah bisa menguasai, kita akan mengenal dunia. Buktikan bahwa kami juga bisa. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Kabid Layanan Komunikasi dan Informatika. Ya, harapan kami kita sebagai masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bovendigul di 20 distrik, 112 kampung, bagaimana kita menjaga semangat Otsus. Mari kita sama-sama berpikir positif. Otsus yang telah ada pada Kabupaten Bovendigul, kita sama-sama manfaatkan secara baik demi perubahan, demi kemajuan dan perkembangan kabupaten kita, secara khusus masyarakat kita, masyarakat asli orang Papua. Karena dunia semakin berkembang, digitalisasi semakin galak dan semakin ditingkatkan, sehingga informasi itu tidak tersembunyi lagi, tetapi informasi itu menjadi milik kita semua, tanpa batasan, karena kita sama-sama menganut keterbukaan informasi. Informasi yang penting, akurat, dan positif, itu yang harus kita jaga untuk perkembangan dan perubahan bagi pembangunan khususnya Kabupaten Bovendigul. Mungkin itu saja dari saya. Yang terakhir, saya berikan kesempatan kepada Ibu PLT Kadis Kominfo untuk memberikan closing statement. Baik, mungkin sebelum saya akan memberikan kesimpulan dulu dari berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, di mana bahwa dari 4 bidang ini dengan perannya masing-masing, dengan fungsinya masing-masing, dengan tusinya masing-masing, maka kami berharap bahwa di sini seperti di layanan ada websitenya, ada media yang sudah dikelola, maka itu bisa difungsikan bagi teman-teman dari OPD pengguna dana otsus untuk mempergunakannya secara baik. Apalagi kami sudah membuat subdomainnya masing-masing agar mungkin bisa diisi subdomainnya itu. Terus untuk kelompok informasi masyarakat yang sudah dibentuk, saya berharap bahwa jangan sampai kita berpikiran bahwa ini kita sudah dikasih latihan, kita menunggu lagi, ini sudah ada dana binaan, terus kita tunggu lagi. Nah, itu lebih bagus dari dana binaan yang sudah dikasih, tolong dikelola secara baik, dikembangkan, sehingga ilmu yang sudah didapatkan bisa dimanfaatkan, akhirnya kan tidak sia-sia. Sebab dari kelompok informasi ini, tahun ini juga mereka mendapatkan, masing-masing kelompok mendapatkan HP, di mana bahwa HP itu akan digunakan untuk bagaimana mendukung pemberitaan di setiap kampung, berkolaborasi dengan Digul TV maupun Info Publik. Ada kami punya website dan beberapa media. Juga teman-teman dari bagian statistik maupun keamanan informasi, mari kalau memang ada yang perlu dikoordinasi secara baik terkait dengan statistik sektoral, di mana bahwa Dukcapil ke depannya itu ada
perbubnya lagi dirancang terkait dengan pendataan orang asli Papua, maka datanglah ke kami Dinas Kominfo bagaimana kita mengatur mungkin baik itu aplikasinya atau seperti apa kolaborasi terkait dengan kegiatannya, ada bidang government seperti itu. Kalau terkait dengan jaringan di sini bahwa mungkin saya akan memberikan sedikit bahwa jaringan internet pelayanan publik di pemerintah Kabupaten Bovendigul, kita harus memanjatkan puji syukur bahwa kami di Kabupaten Bovendigul ini luar biasa, karena kemarin hanya tinggal 3 kampung ya Pak Stok, tinggal kampung saja yang belum terakses jaringan seguler, yaitu ada 3 kampung yang belum, namun dari dana otsus itu dipergunakan secara baik sehingga 3 kampung itu sudah mendapatkan akses internet. Juga dari dan kami tahun ini 24, tahun 2023 kemarin itu dapat 6 untuk di 3 kampung, dan tahun ini 24, dan tahun depan itu malah 34. Jadi kita bersyukur bahwa kita Kabupaten Bovendigul hampir setiap kampung yang namanya blank spotnya itu kita sudah bisa mengakomodir untuk bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Jadi saya punya harapan bahwa kita bersama-sama Dinas Kominfo untuk bagaimana kita melihat literasi digital, akses internet, konektivitas, apalagi visi misi Bupati bahwa beliau ingin konektivitas antara daerah dalam pelayanan publik baik itu pemerintah maupun masyarakat itu bisa terkoneksi, sehingga mungkin saya juga berharap untuk OPD-OPD yang lain, mungkin kita kolaborasi, saling dukung satu dengan yang lain, juga minta dukungan dari pemerintah, Pak Bupati, Pak Wakil, juga Bapak Sekda, tim TAPD, mungkin mari kita lihat bersama-sama kekurangan-kekurangan yang kami Dinas Kominfo rasakan saat ini. Walaupun mungkin banyak sekali kegiatan yang kami sudah laksanakan, namun masih banyak juga kekurangan yang kami hadapi. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian bincang-bincang kita dalam program Dialog Kaos Kabar Otonomi Khusus. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir bersama Digul TV. Dan terima kasih pemirsa Digul TV di mana saja berada. Bersama kru Digul TV, kami menyampaikan salam persaudaraan, Ngup Bagen, Nup Bagenep, Nup Bagenep, Ngup Bagen. Kamu ada karena saya ada karena kamu ada.